Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harapkan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat mengikuti mata pelajaran, walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa untuk bertemu dan bertatap muka. Oke anak-anak, di kelas kalian Ibu akan memperkenalkan diri dahulu. Nama Ibu Tati Sumira. Ibu akan mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi nanti untuk kelas kalian Ibu yang akan membimbing kalian dalam belajar IPA. Jadi nanti Ibu harapkan pembelajaran daring mata pelajaran IPA ini dapat memotivasi kita semua agar mendapat nilai dalam mata pelajaran IPA, dapat menghasilkan nilai yang baik. Oke anak-anak ya, jadi tetap semangat, jangan kecewa karena kita belum bisa bertemu, dan tetap jaga kesehatan selalu. Oke nak, di semester kali ini atau di semester pertama di kelas 8 ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, sistem gerak pada makhluk hidup. Yang kedua, gerak dan gaya. Yang ketiga, nanti usaha dan pesawat sederhana. Yang keempat, struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Yang kelima, sistem pencernaan manusia. Yang keenam, zat aditif dan zat adiktif. Yang ketujuh, sistem peredaran darah manusia. Nah, ketujuh pokok bahasan ini akan kita pelajari di semester 1. Jangan, aduh Bu, banyak sekali. Jangan nak ya, kita harus tetap semangat. Dan kita berdoa saja semoga pandemi virus COVID-19 ini akan segera berakhir, sehingga nanti kita bisa melakukan pelajaran dengan secara langsung atau tatap muka ya. Oke, selanjutnya di pertemuan daring atau pertemuan kita secara online yang pertama ini, Ibu akan masuk kepada KD atau kompetensi dasar 3.1, di mana KD 3.1 itu kalian akan menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Jadi nanti di sini kita akan menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Oke, lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran daring pertama ini, yang pertama, siswa atau peserta didik mampu menganalisis gerak pada makhluk hidup. Yang kedua, siswa mampu menganalisis sistem gerak pada manusia. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Jadi nanti tujuan pembelajaran itu diharapkan kalian poin ketiga ini bisa tercapai oleh kalian. Oke nak ya, ngerti ya. Jadi ada 3 tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Oke nak ya, lanjut. Pada pembelajaran daring pertama ini kita akan membahas sistem gerak pada makhluk hidup. Nanti sistem gerak pada makhluk hidup itu dibagi dua. Yang pertama, sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Tapi di video yang akan Ibu tayangkan ini, Ibu akan memberikan secara umum tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Nanti untuk lebih jelas kita akan melakukan diskusi di di Google Classroom atau di Classroom yang sudah Ibu buat nak ya, yang Ibu yakin kalian sudah bergabung di kelas yang Ibu buat nak ya. Jadi yang pertama kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Sini sudah kelihatan nak ya, gambar ini gambar pelajar sedang memainkan bola basket dan ingin memasukkan bola basket ya. Jadi dia
dalam memasukkan bola basket itu memerlukan gerak. Jadi gerak itu artinya perpindahan posisi. Jadi kalau dia sudah berpindah posisi itu sudah dinamakan menjadi gerak. Nah ya, oke, lanjut. Nah, kita yang pertama akan membahas sistem gerak pada manusia. Jadi, manusia itu disusun dari beberapa dari sistem gerak ya. Yang pertama, penyusun sistem gerak pada manusia itu ada 3. Yang pertama tulang atau rangka, yang kedua persendian atau artikulasi, yang ketiga otot. Dan nanti akan dibahas juga bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Oke nak, sampai sini paham kan? Rasa kalian paham. Lanjut. Nah, ini adalah 3 hal penyusun dari sistem gerak pada manusia. Ya, jadi ketiga hal itu terdiri dari yang pertama kan tulang atau rangka. Nah, fungsi dari tulang atau rangka ini ada banyak. Ibu ambil contohnya misalnya fungsi dari rangka ini adalah untuk menopang tubuh manusia agar bisa berdiri tegak. Terus yang paling penting fungsi dari tulang rangka ini melindungi organ dalam dari tubuh manusia. Jadi bayangkan nak, kalau kita tidak punya tulang, kita tidak akan bisa berdiri tegak. Oke. Yang pertama penyusun tubuh makhluk hidup atau manusia itu yang pertama tulang. Tulang itu disusun dari 3 macam rangka. Yang pertama rangka kepala, yang kedua rangka badan, yang ketiga rangka anggota gerak. Di sini bisa kalian perhatikan rangka kepala tersusun dari banyak macam tulang. Ada namanya tulang ubun-ubun, ada namanya tulang dahi, ada namanya tulang pelipis, ada namanya tulang air mata, ada namanya tulang hidung. Nah, di sini nanti bisa kalian amati sendiri. Bisa langsung mengamati lewat video yang Ibu tayangkan ini, dan bisa langsung kalian lihat di buku elektrik yang sudah Ibu kirimkan lewat Classroom ya, atau yang sudah Ibu kirimkan kemarin lewat WA kelas kita masing-masing, lewat WA mapel kita masing-masing ya. Nah, itu untuk rangka kepala. Sekarang rangka badan. Rangka badan juga disusun, ini bagian dari ada tulang rusuk, ada tulang dada. Nanti ini juga bisa kalian amati. Di bagian ini Ibu akan menjelaskan secara umum saja, nah ya. Nanti untuk diskusi yang lebih mendasar kita akan diskusi di Classroom. Di sini ada namanya tulang duduk, ada tulang anus, ada tulang kemaluan ya. Ini untuk di rangka badan. Terus ini sudah kelihatan ya tulang belakang, karena kita manusia mempunyai tulang belakang ya. Di sini nanti ada tulang leher, ada tulang punggung ya. Di sini nanti bisa kalian amati juga. Terus ada tulang selangka, ada tulang belikat ya. Ini di bagian rangka badan. Dan untuk rangka anggota gerak ini sudah lihat. Di sini pasti tulang, di sini bagian tangan, dan ini bagian kaki kita atau kaki manusia. Di tulang bagian tangan ini nanti ada namanya tulang lengan atas, tulang lengan bawah. Begitu juga di sini tulang paha atas, tulang paha bawah, tulang tempurung lutut ya. Bisa kalian amati masing-masing. Kena gimana? Jadi 3 rangka penyusun tulang itu ada 3 ya, rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Mengenai bagian-bagiannya ini nanti yang belum jelas bisa bisa kalian tanyakan, atau kita nanti bisa diskusi di lewat Classroom. Kita sama-sama apa yang merasa kurang jelas bisa kalian tanyakan ya. Oke, lanjut. Yang kedua, penyusun sistem gerak pada manusia tadi adalah persendian atau artikulasi. Persendian nanti akan menghubungkan antara tulang dengan otot. Nah ya, di sini persendian juga dibagi 3, ada sendi mati, ada sendi gerak, dan ada sendi kaku.
Lihat di sini sendi mati terdapat di mana, ada di sumsum tulang ya. Nanti kalian juga bisa amati ya, bisa dilihat. Terus sendi gerak atau diartrosis, nanti ada namanya sendi geser, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Letak-letak ini misalnya sendi engsel di mana, sendi geser di mana, nanti akan kita pelajari lebih lanjut, atau ini bisa kalian lihat contoh di sini nak ya. Terus ada namanya sendi kaku. Sendi kaku ini misalnya terdapat di mana? Misalnya di tulang ya. Terus bisa juga di apa ya, misalnya serab-serab punggung tulang ya, di sini bisa kelihatan. Nah, jadi persendian itu disusun dari 3 macam sendi. Namanya sendi mati, sendi gerak, dan sendi kaku. Sama seperti tulang tadi, dibagi penyusunnya dibagi menjadi 3. Ada rangka kepala, rangka badan, dan rangka sistem gerak ya. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga ada otot. Otot penyusun sistem gerak pada makhluk hidup atau pada manusia itu ada 3. Ada yang namanya otot polos, ada yang namanya otot lurik, dan ada namanya otot jantung. Ketiga macam otot ini mempunyai perbedaan masing-masing. Kalau masalah perbedaan, kalian pasti sudah bisa melihat dengan jelas. Ini otot polos, lihat saja dari bentuk, dari inti selnya, nah ya. Ini otot lurik, dari bentuknya saja. Ini otot jantung, dari bentuknya saja sudah kelihatan. Nah, di sini perbedaan antara ketiga otot ini sudah Ibu rangkum di dalam tabel di bawah ini, nak ya. Dilihat, bisa kita lihat dari 7 macam ini perbedaannya. Bisa dilihat dari bentuk sel ya, lihat bentuk selnya bagaimana. Dilihat inti sel, sitoplasma, cara kerja, kecepatan kontraksi, kemampuan kontraksi, dan letak ya. Jadi ketiga otot ini bisa kita bedakan berdasarkan 7 macam ini. Nanti ini bisa kalian pelajari, dan kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti setelah Ibu tayangkan video pembelajaran ini, kita akan lanjut belajar di Google Classroom, kita akan lanjut diskusi di sana. Oke, anak-anak ngerti? Jadi otot jantung itu otot dibagi menjadi 3, ada otot polos, otot lurik, otot jantung. Jadi dapat Ibu ambil kesimpulan bahwa sistem gerak pada manusia itu tadi penyusunnya ada 3, ada tulang, ada persendian, ada otot. Sementara tulang tadi atau rangka disusun menjadi dari 3 komponen, ada rangka badan, ada rangka kepala, dan rangka anggota gerak. Kalau persendian tadi disusun jadi 3 juga, sendi kaku, sendi mati, dan sendi geser ya, atau sendi gerak. Sementara otot ada 3 juga, otot polos, otot lurik, dan otot jantung, dan bisa dibedakan dari ketujuh komponen yang ada di dalam tabel ini. Dan perbedaannya bisa kalian baca nak ya. Oke, Bu rasa paham di situ ya anak-anak. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa hal kalau kita mau menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Tadi penyusun sistem gerak pada manusia. Sekarang bagaimana sih upaya kita untuk menjaga sistem penyusun dari sistem gerak itu? Yang pertama bisa yang dilakukan berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Kenapa harus pada pagi hari? Karena sinar matahari merupakan sumber vitamin D terbesar, nah ya. Jadi sinar matahari itu berfungsi untuk pertumbuhan tulang. Terus meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Iya, ini harus dilakukan karena kalsium ini sumber asupan bagi tulang. Kalau kalsiumnya kurang, maka tulang akan rapuh. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Ya, ini benar. Yang keempat, menghindari kebiasaan duduk yang salah, sebaiknya duduk dengan cara yang benar ya. Jadi posisi duduk kita pun menentukan kesehatan dari sistem gerak. Kalau posisi duduk kita salah, yang berpengaruh nanti tulang belakang bisa misalnya agak membungkuk ke depan ya,
atau bagaimana nak ya. Jadi posisi duduk ini juga menentukan bentuk dari kesehatan dari sistem gerak kita. Yang kelima, melakukan olahraga secara teratur. Melakukan olahraga secara teratur ini jarang kita lakukan. Ya, ibu juga jarang berolahraga, padahal olahraga ini adalah obat yang mujarab buat kita untuk menjaga kesehatan. Yang terakhir, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Nah, jadi aktivitas fisik kita itu harus diperhatikan juga. Tidak boleh terlalu capek dan tidak boleh kita juga terlalu memanjakan diri. Misalnya tidak ada aktivitas, kerjanya cuma tidur, itu juga tidak boleh nak ya. Dapat mengganggu kesehatan. Jadi untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia ini bisa kita lakukan seperti ini. Ibu rangkum seperti ini. Sebenarnya banyak sih cara untuk menjaga kesehatan nak ya. Jadi kesehatan itu memang penting dalam hidup kita ya. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas. Jadi nak, kalau di masa pandemi ini usahakan kita selalu sehat, berpola hidup bersih, mengkonsumsi makanan sehat biar sistem imun kita kuat, tidak terganggu. Insya Allah kalau kita imun kita kuat, kita tidak akan terdampak atau ketularan dari virus corona. Yang terpenting jaga kesehatan dan selalu jaga kebersihan. Oke nak ya, ini cara upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Oke, lanjut. Kalau tadi sistem gerak pada manusia, sekarang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nanti ada sistem gerak pada hewan, ada sistem gerak pada tumbuhan. Coba kalian nak perhatikan gambar ini. Ini apa nak? Iya, kucing. Kalau di kelas itu pasti ramai, kucing bu. Tapi nggak apa-apa nak ya, kita harus sabar untuk bertatap muka. Ini apa? Iya, tempat lauk dari si kucing. Apakah kucing ini bisa langsung memakan yang ada di sini? Tentu saja tidak nak ya. Kucing harus bergerak mendekati makanan, makanya hewan juga mempunyai sistem gerak ya. Adapun contoh dari sistem gerak pada hewan ini misalnya sistem gerak hewan dalam air. Apa ini nak? Ya nggak mungkin nggak tahu ya, ini ikan bisa berenang ya pakai sirip. Terus ini apa? Kijang atau rusa ini nak ya, dia berlari ya pakai kaki. Nah ini kalau di udara itu banyak unggas ya, burung apes, kelas apes ya, mereka menggunakan sayap untuk terbang. Jadi ini contoh dari gerak pada hewan. Oke, lanjut nak ya. Kalau tadi contoh sederhana dari gerak pada hewan, sebenarnya gerak pada hewan itu juga, tubuh hewan juga disusun dari beberapa sistem gerak nak ya, tapi nanti selanjutnya akan kita bahas. Terus gerak pada tumbuhan. Apakah tumbuhan bergerak? Kalau kita di dalam kelas pasti nanti itu kebiasaan ada yang jawab tidak bu, ada yang jawab iya bu, bergerak bu. Nah sementara untuk menjawab pertanyaan itu, apakah tumbuhan bergerak? Bu, dia kan tidak pindah-pindah tempat bu, sementara kalau bergerak itu pindah tempat. Nah ya, jadi kita kembalikan ke ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu ialah bergerak. Sementara makhluk hidup apa saja? Ada hewan, ada tumbuhan, dan ada manusia. Nah, jadi tumbuhan ini juga bergerak, tapi dia bergerak dipengaruhi oleh faktor luar atau rangsangan. Di sini yang mempengaruhinya misalnya ibu kelompokkan menjadi 3, nah ya, ada gerak autonom, ada gerak esionom, ada gerak higroskopis ya, higroskopis. Nah ketiga gerak ini semuanya dipengaruhi oleh faktor luar ya. Nah ya, jadi ini gerak autonom itu nanti akan dibagi-bagi lagi, gerak esionom juga dibagi-bagi lagi, gerak higroskopis dibagi-bagi lagi. Jadi intinya tumbuhan itu bergerak ya, tapi geraknya disebut gerak pasif karena dia
geraknya dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya bisa faktor angin, bisa faktor cahaya, bisa karena faktor sentuhan, banyak yang bisa menyebabkan tumbuhan itu bergerak. Memang tumbuhan itu tidak berpindah posisi, kalau dia pindah posisi nanti kalian takut ya. Jadi ini sistem gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu ada 3, ada gerak autonom, ada gerak esionom, dan ada gerak higroskopis ya. Nah jadi sistem gerak pada makhluk hidup itu terjadi sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan dan tumbuhan ya. Kalau pada manusia tadi sistem geraknya disusun dari 3, yaitu tulang, persendian, dan otot. Kalau sistem gerak pada hewan tadi juga bisa dilihat, nanti bisa kita diskusikan di classroom. Sementara sistem gerak pada tumbuhan adalah ada ibu bagi gerak autonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis ya anak-anak. Ibu rasa penjelasan ibu sudah cukup sampai di sini. Nanti hal-hal yang perlu ditanyakan sehabis kalian menonton video ini, silakan kita diskusikan di Google Classroom di kelas kalian. Nanti kita diskusi di sana. Dan setelah ini anak-anak, ibu harapkan nanti kalian membuat resume, ringkasan atau catatan dari video pembelajaran yang ibu tampilkan ini. Nah, ringkasan atau resume itu kalian buat di buku catatan. Jangan lupa dikasih nama di catatan IPA ya, jangan di catatan lain. Jangan lupa kasih nama, tanggal kalian, kemudian nanti kalian kirim tugas kalian di Google Classroom. Oke nak ya. Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar di rumah. Jangan dijadikan virus corona atau virus COVID-19 ini sebagai penghalang kita untuk belajar, dan terus belajar. Ibu harapkan nanti nilai IPA kalian selama belajar daring sama ibu, nanti kita lanjut ke tatap muka, kalian bisa mencerna pelajaran IPA dengan baik. Anak-anak, akhir kata itu saja yang bisa ibu secara umum ringkasan tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Akhir kata ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.